Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ingatkan yang belum ada i'tikaf, sebenarnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir secara lain, masih di ujung surah Ali Imran. Di ayat kemarin, di ayat 197, Allah membicarakan tentang orang kafir dan kemudahan yang Allah berikan kepada orang kafir, kemudian kecukupan yang Allah berikan kepada orang kafir, dan kegiatan orang kafir di pasar, di bisnis, semua Allah berikan untuk orang kafir. Yang di situ kata Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim jangan tertipu, jangan terpedaya cuma karena kemudahan yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena hakikatnya Allah berikan kepada orang kafir karena bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak lebih hina, lebih rendah dibanding sayap satu nyamuk. Ini disebut dalam sebagai riwayat, jika dunia ini memiliki harga seberat janah ba'udah, janah artinya sayap, kalau seberat memiliki harga seharga sayap nyamuk, sungguh ma syaribal kuffar syarbat ma', orang kafir itu tidak diberikan minum satu teguk pun. Artinya kalau benar-benar berharga bagi sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kepada orang kafir kemudahan, kekayaan, karena itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan ke siapapun, ke mukmin Allah berikan, ke kafir Allah berikan. Makanya di sini Allah tegur kita sebagai mukmin yang kadang-kadang sampai tertipu dengan kemudahan yang Allah berikan kepada orang kafir. Dan Allah di ayat kemarin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kamu tertipu dengan taqallub artinya kegiatan orang kafir di bilad, di negerimu. Artinya kalau misalkan kafir bisnisnya Masya Allah, kecukupan hidupnya subhanallah, di situ Allah katakan jangan sampai kamu tertipu. Mata'un qalil, karena itu semua adalah mata'un qalil, kesenangan sementara, kesenangan sedikit yang mereka bersenang-senang dengan itu selama di dunia, nanti kemudian fana semuanya ketika ia meninggal. Thumma ma'wahum, setelah ia meninggal, nah disitulah awal dari berakhirnya nikmat yang sedikit tadi, mulai dia merasakan akibatnya. Thumma ma'wahum, kemudian setelah itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan yang paling buruk, al-mihad artinya firash, tempat kasur berbahasa kita sekarang, tempat duduk yang paling buruk itulah neraka jahanam. Kemudian di berikutnya Allah akan sampaikan kebalikannya. Tadi orang kafir tempatnya jahanam, kebalikannya memang sunnatullah dalam Al-Quran. Biasanya Allah ketika menyebut mukmin nanti Allah sebutkan kafir, ketika Allah sebut kafir setelah itu Allah sebutkan mukmin. Ini sebagai perbandingan, karena biasanya perbandingan ini lebih menguatkan dalam hati kita mukmin.
dalam hati manusia saya untuk menguatkan sesuatu dan kita sebutkan kebalikannya. Kadang kita lagi nasihatin anak, "Menak kalau begini kamu, kalau tidak akan terjadi seperti ini." Itulah tabiat sifat manusia seperti itu. Ketika disebutkan kebalikannya, sebaliknya biasanya hatinya lebih kuat dalam menerima sebuah maklumat. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala tadi, orang kufar, kamu jangan tertipu dengan orang kufar karena kenikmatannya sementara, nanti di hari kiamat jahanam. Lakin sebaliknya, lakinal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Artinya bertakwa kepada Allah dengan melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang makruh. Termasuk yang makruh. Makruh juga dilarang walaupun larangannya tidak sekuat haram. Begitu juga sunnah. Sunnah adalah sebuah tuntutan untuk dilakukan walaupun tuntutannya tidak sekuat tuntutan pada wajib. Lakinal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun, untuk mereka itu surga. Lahum jannatun, untuk mereka itu surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kemudian khalidin, ini yang penting, khalidina fiha. Khalidin artinya ay muqaddarin al-khulud, mereka itu sudah ditakdirkan untuk kekal. Hal keadaan mereka kekal fiha, di dalam surga. La ilaha illallah. Ini Allah sampaikan lakin, di sini lakin pada dasarnya untuk istidrak bahasa Arab. Untuk istidrak artinya disebutkan lakin supaya tidak salah paham. Biasanya kalau misalkan kita sampaikan, oh si fulan itu kaya, masya Allah, itu pasti yang terbayang di pikiran pendengar, oh berarti dia orangnya pemurah, baik. Tapi kita sampaikan, tapi pelit. Nah, itu fungsi lakin ataupun tapi untuk menyampaikan sesuatu yang sebalik dari yang terpahami dari yang sebelumnya. Misalkan kita sebutkan, oh si fulan itu badannya besar, terus kita sampaikan tapi lemah, tapi orangnya enggak kuat. Nah, inilah fungsi dari lakin, artinya istidrak untuk menghilangkan waham yang kemungkinan terjadi dari perkataan sebelumnya. Di sini untuk lakin, di sini Allah sampaikan, sebagian mufassir menyebutkan untuk menyebutkan, karena disebut sebelumnya, di ayat sebelumnya seolah-olah Allah hina ini dunia. Allah sampaikan bahwa dunia ini tidak ada manfaatnya, tetapi jadi fungsi lakin supaya kita tidak salah paham, akhirnya meninggalkan dunia, enggak mau kerja, tidur. Lakin patokannya untuk supaya tidak salah paham, lakinil ladzina taqaw, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah bertakwa, itu justru harta yang ia miliki lebih baik. Malahan dunia ini adalah dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk hari kiamat. Semakin banyak sawah, otomatis semakin banyak hasilnya. Kalau misalkan sawah kita cuma kecil, satu petak, hasilnya akan dipetik di hari kiamat kecil. Tapi kalau dunia yang kita punya luas, sawahnya banyak, otomatis hasil panen juga lebih banyak. Jadi lakin di sini untuk Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa dunia memang dari ayat sebelumnya dipahami seolah-olah dunia itu hina, tidak ada manfaatnya, sehingga kita dengan tertipu dengan dunia yang dimiliki orang kufar. Tetapi kata Allah, yang terpenting di sini adalah bertakwa.
Karena orang yang bertakwa, banyak dunia yang ia miliki, sedikit dunia yang ia miliki, itu tidak ada pengaruhnya. Seperti halnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sampai dapat hadiah dari raja saat itu, Raja Umawi, satu tumpuk emas atau perak, lupa, satu tumpuk. Kata beliau, pagi datang, sore habis. Sorenya kata beliau, kita antar, kata pembantunya akhirnya, ya Ummul Mukminin, nanti malam kita makan apa? Udah balik aja sedikit dari yang tadi kata hadiah dari raja. Kata pembantunya, sudah habis ya Ummul Mukminin. Kata beliau, kenapa enggak engkau sampaikan sisain sedikit? Artinya beliau tidak ada harga di sisi beliau, di sisi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itulah didikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal ladzina taqaw. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jadi Allah menyebutkan lakin di sini untuk mengistidrak supaya untuk tidak dipahami bahawa dunia ini benar-benar hina, tidak. Sehingga di sini Allah sampaikan fa'afada annal mu'min, Allah memberitahu bahawa semua mukmin wa in akhadha fit tijarah, walaupun ia berbisnis, ia berusaha, la yadurruhu dzalik, tidak akan merusak dirinya, tidak akan merugikan dirinya. Sama syaratnya mukmin yang bertakwa, seorang mukmin yang sudah bertakwa, nah itu dunia ini, misalkan dia berbisnis, dia usaha yang banyak, itu tidak akan merusak, tidak akan merugikan dia. Ballahu fil akhirah ad-darajatul ula, bahkan nanti di hari kiamat ia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhammud dunya wa ma'ishatuha lil kafir khassah, maka hinanya dunia, caciannya dunia dan kehidupan dunia itu untuk orang kafir, ataupun untuk mukmin yang tidak, yang mukmin KTP lah, mukmin cuma muslim di KTP. Nah, adapun mukmin dia benar-benar bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala, maka dunianya semakin banyak semakin bagus. Sehingga dalam sebuah syair disebutkan, ma ahsanad din wad dunya idza ijtama'a, la barakallahu fid dunya bila din. Ini ungkapan dari salah satu arif billah, salah satu aulia Allah. Kata beliau, ma ahsanad din wa dunya idza ijtama'a, betapa bagus agama dan dunia jika bersatu. Agamanya takwa, masya-Allah, dunianya masya-Allah, betapa baik, betapa bagus dunia dan din dan agama jika bersatu. La barakallah, Allah tidak akan memberkahi di dunia, fit dunia, pada dunia seseorang tanpa agama. Kalau dunia tanpa agama, nah ini yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai Allah. Adapun din plus dunia ya bagus. Lakinnal ladzina taqaw, akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, nuzulan. Nuzulan ini artinya huwa ma yu'addu lidhaif, yaitu sesuatu yang disiapkan untuk tamu. Hidangan tamu itu bahasa Arabnya nuzulan. Nuzul. Biasanya kita ketika datang tamu, terutama orang Arab ya, enggak tahu orang Indonesia, Allah alam. Biasanya mereka kalau datang tamu itu yang dihidangkan untuk tamu sesuatu yang paling berharga menurut dia. Kalau misalkan dia selama setahun enggak pernah beli daging, itu giliran datang tamu pasti ia beli daging. Nah, artinya di sini Allah sampaikan nuzulan, artinya sesuatu yang disiapkan untuk tamu. Biasanya yang disiapkan untuk tamu itu pasti sesuatu yang sangat berharga bagi dia, yang sangat spesial. Makanya di sini Allah sampaikan nuzulan,
artinya yang Allah siapkan untuk mukmin nanti di hari kiamat, untuk orang yang bertakwa di hari kiamat adalah sesuatu yang paling berharga menurut Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min indillah, hidangan dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa saja yang ada di sisi Allah yaitu pahala dari Allah, khairun itu yang terbaik untuk orang-orang yang baik. Itu lebih baik untuk orang-orang abrar. Abrar artinya muttaqin. Al-abrar artinya al-muttaqin. Makna al-abrar dasarnya dari itu kalimat jamak, dari yang mufradnya yang satunya orang yang baik. Abrar artinya orang-orang yang baik. Yang dimaksud di sini adalah al-muttaqin, orang yang bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar, dan apa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya pahala-pahala di sisi Allah, khairun itu lebih baik untuk orang-orang yang baik, min mata'id dunia, dari kesenangan dunia. Nah, kalau kita bandingkan nanti di hari kiamat, nikmat hari kiamat dengan nikmat dunia, nikmat di hari kiamat lebih besar. Pakai kesempatan kita yang masih hidup di sini, apalagi yang punya kelebihan, mari sama-sama kita sisihkan sebagian harta untuk menjadi nanti untuk menjadikan kekal di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seperti keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih kambing, dikisahkan beliau menyembelih domba, dan Rasul yang paling beliau suka dari domba adalah zira'. Nah, zira' bagian kaki bagian depan kambing, yang bagian bawah dari siku sampai bawah itu bahasa Arab zira'. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh daging kambing yang paling disukai adalah daging di bagian zira'. Nah, daging bagian zira' ini kambing ataupun domba yang kaki depan tapi yang dari siku ke bawah. Nah, itu zira' bahasa Arab. Itu daging di bagian daging yang paling disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasul nyembelih kambing, kemudian semuanya diinfak, semuanya dibagi-bagi ke sahabat-sahabatnya, ke orang mukmin saat itu. Tinggallah zira'. Kemudian beliau lagi duduk, Sayyidatuna Aisyah menyebutkan, ya Rasulullah, zahabal kul illa zira'. Sudah habis semuanya ya Rasul, kecuali yang tinggal cuma sudah zahabal kul illa zira', sudah berangkat semua ya Rasulullah, semuanya sudah habis kecuali zira', kecuali zira' yang memang yang belum, tidak dibagi, yang disisain lah. Apa jawaban Rasul? Rasul saat itu ingin mendidik Sayyidatuna Aisyah bahwa pemahamannya yang lain pergi, yang sisa zira', yang tertinggal zira' itu salah paham. Kata Rasul, dibalik ya Aisyah, zahabat baqiyal kul illa zira'. Nah, dibalik Rasul. Ya Aisyah, semuanya sudah terjaga, semuanya sudah kekal, kecuali zira'. Zira' lah yang sudah hilang. Artinya dalam versi Sayyidatuna Aisyah, beliau beranggapan bahawa yang dibagi itu sudah hilang, habis. Yang dibagi itu sudah habis. Yang tersisa, yang tinggal itulah yang tidak dibagi. Dibalik sama Rasulullah, zahabat zira', baqiyal kul illa zira'. Semuanya masih kekal, kata Rasul. Satu padan kambing itu semuanya masih kekal, illa zira', kecuali zira' lah yang pergi, yang hilang. Artinya dalam pandangan Rasulullah, yang dibagi itulah yang kekal, yang dibagi itulah yang kekal, sedangkan yang dimakan sendiri itulah yang hilang. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah awalnya pendapat beliau sama seperti kita manusia biasa ini, bahawa yang kita makan itulah yang kekal, yang kita bagi yang hilang. Dibalik sama Rasul bahawa yang dibagi itulah yang kekal, yang dimakan sendiri itulah yang hilang.
wa inna itulah qala Allah wa ma indallah, dan apa saja yang ada di sisi Allah yaitu balasan surga nanti di hari kiamat, itu lebih baik untuk orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang bertakwa, dibanding mata'id dunya, dari kesenangan dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah besok kita lanjutkan dengan kisah ahli kitab, sebagian ahli kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.